Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan dimurahkan rezekinya. Kali ini saya akan merangkum cerita film The Boy Who Harnessed the Wind yang diangkat dari cerita nyata William Kamkwamba, yang berasal dari Malawi. Cerita ini mengisahkan tentang desa William semasa kecil yang mengalami kekeringan menyebabkan gagal panen dan kelaparan. Dan akhirnya William dapat konsep membuat kincir angin dan berhasil membuatnya, sehingga mereka tidak kelaparan lagi. Cerita pun dimulai di siang hari para petani yang sibuk memanen jagung. Namun ada seorang petani bernama John Kamkwamba tiba-tiba jatuh dan meninggal. Kemudian John dimakamkan sesuai adat setempat. John memiliki anak yang bernama Jeremiah dan memiliki adik bernama Trewell. Dan kerjaannya saat ini diambil alih oleh Jeremiah. Di rumah Trewell, ada seorang anak yang sedang memperbaiki radio bernama William. Dia merupakan anak kedua dari Trewell, yang memiliki hobi elektronika dari barang-barang bekas. Annie anak pertama Trewell dan anak terakhir masih bayi. Kemudian William disuruh ayahnya memperbaiki atap rumahnya. Dari atas atap melihat tetangganya bernama Bamushi datang untuk mengambil radionya yang sedang diperbaiki William. Namun William mengatakan belum selesai perbaikannya. Di saat William memperbaiki atap rumah, ayah William meletakkan seragam sekolah di dalam kamarnya, untuk memberikan kejutan kepada William. Setelah selesai melakukan semua pekerjaan, William memasuki kamarnya, dan dia terkejut dengan baju seragam sekolah berada di dalam kamar. Keesokan hari, William pertama kali pergi ke sekolah. William berangkat sekolah dengan berjalan kaki. Dalam perjalanan dia bertemu dengan temannya bernama Gilbert. Trewell bekerja di gudang pertanian sebagai kuli panggul. Istri maupun anaknya Annie juga membantu di sana sebagai buruh. Begitulah kehidupan mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Orang tua Annie berharap anaknya dapat berkuliah, kelak mudah mendapatkan pekerjaan dan merubah kehidupan mereka. Di cerita lainnya, William sedang mendengarkan pidato kepala sekolah, tiba-tiba turun hujan dan artinya itu pertanda baik baginya. Di kelas ada seorang guru bernama Kucigunda. Dia sebagai wali kelas dan guru sains. Di saat pulang, William memberikan surat dari kakaknya Annie kepada guru Kucigunda untuk penempatan universitas. Lalu dia mengatakan agar ayahnya membayar uang sekolah. Di rumah, William langsung belajar untuk persiapan ujian sains besok. Karena kondisi minim penerangan dan tidak bisa memakai lampu minyak tanah, lalu ibunya meminta William membantu ayahnya menanam di lahan. Keesokan hari ujian pun dimulai. William berhasil dalam ujian tersebut. Pulang sekolah William dan Albert pergi ke tempat barang bekas. Di sana mereka mencari barang-barang yang masih bisa terpakai. William menemukan sebuah aki. Saat sampai di rumah Gilbert, banyak penduduk desa berkumpul. Di sana ada seorang pengusaha yang ingin membeli pohon-pohon di lahan mereka. Ayah Gilbert sebagai ketua adat menolaknya dengan alasan jika tidak ada pohon, maka dapat terjadi banjir seperti di Mozambik. Tiba-tiba Jeremiah berdiri, lalu dia menandatangani kontrak dan diikuti oleh warga lainnya. Dia menandatangani kontrak tersebut dengan alasan sedang membutuhkan uang. Trewell kemudian mendatangi rumah Jeremy. Di sana dia memberikan nasihat. Dan Trewell berkata jika pohon-pohon itu melindungi kita dari banjir. Tetapi dia tetap menolak nasihat Trewell. Keesokan harinya, William pergi memasang perangkap burung untuk dijual demi mendapatkan uang. Di waktu yang sama dia mendengar suara mesin gergaji, segera dia mencari sumber suara. Dia melihat pohon-pohon mulai ditebang di wilayah mereka. Lalu William dan Gilbert pergi ke rumah temannya.
Dia memberikan burung hasil tangkapannya untuk tiket mendengarkan pertandingan. Namun di saat itu radio mati karena baterai telah habis. William pulang ke rumah untuk mengambil baterai, walaupun dalam keadaan hujan. Saat di rumah, William menemui ayahnya dan mengatakan untuk segera membayar uang sekolahnya. Sampai di rumah temannya, William mencoba memperbaiki radio yang rusak tersebut dengan keahlian yang dia miliki. Akhirnya dia berhasil memperbaikinya dan membuat teman-temannya bahagia karena mereka dapat melanjutkan mendengarkan pertandingan. Di saat pulang, William dan Gilbert melihat kakaknya Annie bersama Pak Kacigunda sedang bermesraan. Keesokan harinya mereka berniat merusak sepeda Pak Kacigunda, tetapi William tidak dapat melakukannya. Lalu Gilbert mengatakan untuk mengambil lampu sepeda agar dia dapat belajar di malam hari. Saat ingin melepaskan lampu, dia melihat sebuah alat di mana saat roda sepeda berputar, lampu dapat menyala. Saat malam hari, William mendengar percakapan antara ayah dan ibunya. Ayahnya mengatakan jika ia tidak dapat membayar sekolah untuk saat ini. Lalu William pergi dengan rasa kecewa. Keesokan harinya William dikumpulkan dengan anak lainnya, yang belum membayar uang sekolah dan mereka disuruh pulang ke rumah. Di waktu yang sama turunlah hujan yang cukup besar di wilayah tersebut yang membuat benih di lahannya rusak karena banjir di lahan mereka. Hari berikutnya Trewell dan William pergi ke tempat teman lamanya bernama Daniel. Trewell meminta dia menghubungi pengusaha yang membeli pohon-pohon tersebut, agar mau menjual kembali pohon yang belum mereka tebang. Dengan tujuan wilayah mereka agar tidak terjadi banjir. Daniel mengatakan jika itu tidak mungkin dilakukan karena kondisi ekonomi saat ini. Cerita lainnya kita melihat lahan yang kering dan tidak dialiri air, yang menyebabkan tanaman tidak bisa tumbuh dengan baik. Trewell menyampaikan kejadian itu kepada kepala adat, agar dia menyampaikan keluhan warga saat kunjungan presiden ke wilayah mereka. Keesokan harinya sepulang sekolah, William dan Gilbert kembali ke tempat barang bekas. Di sana William menemukan aki bekas dan dia mengatakan kepada Gilbert jika aki tersebut masih dapat digunakan jika sudah terisi listrik dan dapat menghidupkan pompa air. Pagi harinya William pergi sekolah masuk secara diam-diam agar tidak diketahui guru dan kepala sekolah, karena diketahui dia belum membayar uang sekolah. Di saat itu dia mengikuti kelas sains. Saat selesai pelajaran William bertanya kepada guru Kacigunda, kenapa lampu di sepedanya bisa menyala saat roda berputar. Pak Kacigunda menyuruhnya ke perpustakaan untuk membacanya karena ada buku tentang dinamo di sana. Akan tetapi karena belum membayar uang sekolah dia tidak dapat masuk ke perpustakaan. William berkata, dia akan merahasiakan hubungan dengan kakaknya Annie, jika dia bisa masuk ke perpustakaan. Dengan bantuan Pak Kacigunda, William dapat masuk ke perpustakaan. Kemudian William menemukan buku yang dicarinya. Cerita lainnya, presiden berkunjung ke wilayah mereka dan kepala adat menyambut kedatangannya. Saat itu juga kepala adat memberi sambutan yang berisi keluhan banjir yang mereka alami di wilayah mereka, yang menyebabkan gagal panen. Pemerintah kurang memperhatikan wilayah mereka, datang hanya untuk berkampanye. Lalu asisten presiden membawanya turun panggung. Menuju ke belakang saat itu kepala adat langsung diberi pelajaran. Musim panen tiba, hasil yang didapat tidak sesuai dengan harapan. Hasil hanya bisa bertahan selama 60 hari dan itu tidak cukup untuk kebutuhan makan mereka sehari-hari. Trewell menjual atap rumahnya dan mengganti dengan jerami untuk memenuhi kebutuhan hidup.
Sesampainya di pasar, Triwell melihat harga semua kebutuhan pokok naik. Dan dia juga mendengar dari radio pemerintah menyangkal krisis pangan dan hanya tertarik dengan pengamanan kemenangan pemilu mendatang. Setelah Triwell mendengar berita tersebut, Triwell kesal lalu dia berangkat ke kota bersama orang-orang lainnya untuk berdemo menekan pemerintahan. Di hari yang sama, William berangkat ke sekolah dengan membawa aki bekasnya, menuju perpustakaan untuk mempelajari cara mengisi listrik pada aki tersebut, agar dapat digunakan untuk memompa air. Hal itu bertujuan agar bisa menanam di saat musim kemarau sehingga mendapatkan 2 kali hasil. Cerita lainnya, Pak Kacigunda sedang bersama Ani untuk meyakinkan dia agar mau ikut bersamanya pergi ke Mangochi dan menikah di sana. Sementara itu, William masuk kelas sains untuk bertanya kepada guru Kacigunda tentang dinamo. Tetapi di waktu itu yang mengajar Pak Obesi, karena Pak Kacigunda tidak dapat masuk. Pak Obesi menyuruh keluar dan mengusir William dari sekolah. Sesampainya di rumah, William mengatakan kepada ibunya jika dia sudah dikeluarkan dari sekolah dan ibunya pun kaget mendengarnya. Di waktu yang sama banyak orang berlarian dan Agnes bertanya kepada tetangganya, dan dia menjawab, bahwa ada truk pemerintah membawa gandum murah. Agnes meminta William untuk pergi membeli gandum sebanyak mungkin. Triwell dalam perjalanan menuju kota, dia melihat kericuhan hingga berebut makanan. Dia teringat dengan keluarganya di rumah, lalu Triwell meminta supir balik kembali pulang. Saat Ani tiba di rumah, Agnes memarahinya karena pergi tanpa memberitahunya, dan saat itu Ani telah bersiap untuk pergi dengan Pak Kacigunda. Tiba-tiba ada seorang laki-laki masuk ke rumahnya untuk merampas makanan mereka, dan di waktu yang sama gudang jagung mereka pun dijarah oleh orang-orang. Cerita lainnya, William sedang antri membeli gandum dengan harga murah tetapi keadaan semakin kacau karena banyak orang berdatangan yang menyebabkan stok gandum tidak cukup. Dengan segera, William menyelinap masuk ke dalam gudang gandum. Lalu pintu gudang pun ditutup untuk menghindari kekacauan. Setelah membeli gandum tersebut, William keluar dengan cara menjebol dinding samping gudang dengan dibantu beberapa orang yang di dalam. Setibanya di rumah, gandum yang telah dibelinya masih tidak cukup untuk makan setiap harinya, sehingga Triwell menjatah makanan dengan cara makan 1 hari sekali. Saat itu Ani menolaknya lalu dia langsung pergi keluar. Ibunya segera menghampiri Ani lalu menegurnya. Keesokan harinya, mereka menjalani kehidupan seperti biasanya walaupun hanya makan 1 kali sehari. Saat malam, William datang ke kamar kakaknya Ani dan meminta tolong kepadanya, untuk berbicara kepada Pak Kacigunda untuk meminta dinamo sepeda miliknya agar dia bisa segera menjalankan pompa air untuk mengairi lahan mereka. Pagi hari, William mendapati ayah dan ibunya menangis karena Ani pergi bersama guru Kacigunda. Saat William memasuki kamar Ani, dia mendapati dinamo sepeda Pak Kacigunda. Mereka sekeluarga pergi ke sekolah dan di sana mereka bertemu dengan Pak Ovesi untuk menanyakan keberadaan anaknya. Beliau mengatakan jika dia saat ini tidak tahu keberadaan Pak Kacigunda saat ini. Beliau juga mengatakan sekolah tutup sementara dengan alasan tidak cukup murid dan guru di sekolah. Lalu William meminta izin kepada Pak Ovesi agar diperbolehkan masuk perpustakaan untuk mengambil aki miliknya dan meminjam beberapa buku di sana. William pun memulai eksperimennya dari buku yang telah dia pelajari, dengan dibantu temannya. Eksperimennya pun berhasil dengan mencoba pada sebuah radio tanpa baterai. Lalu mereka pergi ke tempat barang bekas untuk mencari barang masih bisa terpakai untuk membuat kincir angin ukuran besar yang dapat digunakan menghidupkan pompa air.
Di tempat lain William menghampiri ayahnya untuk menunjukkan kincir angin tersebut. William mengatakan kepada ayahnya jika dia ingin membuat kincir angin yang lebih besar agar dapat menghidupkan pompa air agar bisa mengairi lahan kebunnya. William meminta sepeda milik ayahnya untuk dijadikan kincir angin tersebut. Tetapi ayahnya menolak dan meminta mengurungkan keinginannya itu. Di sisi lain kondisi kepala adat Wimbe semakin memburuk. Keesokan hari, William bersama Gilbert memulai membajak lahan. Setelah lama membajak mereka kelelahan. Lalu mereka pergi ke rumah temannya dan meminta bantuan mengambil sepeda milik ayahnya. Lalu mereka pergi untuk meminta sepeda ayahnya dan menjelaskan tujuan mereka ke sana, tetapi hasilnya sama saja. Tapi William tidak putus asa, dia mengumpulkan barang-barang yang akan digunakan untuk membuat kincir angin yang lebih besar. Dan saat itu dia menemukan Kamba dalam keadaan mati kelaparan. Di sisi lain Agnes menemui Trewell, meminta dia memberikan kesempatan kepada William agar harapan dia dapat tercapai. Kemudian Trewell menghampiri William yang sedang mengubur Kamba. William berkata kepada ayahnya jika dia butuh bantuannya. Trewell mendukungnya dengan mengorbankan sepeda miliknya. Dalam pembuatan kincir angin ukuran besar William dibantu warga. Dengan ide William dan kerja keras, mereka akhirnya berhasil membuat kincir angin tersebut dengan hasil listrik yang lebih besar sehingga pompa air untuk mengairi lahan mereka berfungsi. Di saat mereka membajak lahannya tiba-tiba saja airnya mengalir, Trewell dan warga lainnya cukup senang. Trewell pun sangat bangga dengan William dan dia segera memeluknya. Waktu pun berjalan, lahan-lahan yang ditanami sudah mulai tumbuh dan membuat harapan baru bagi mereka semua. Di tempat lain ketua adat meninggal dunia lalu beliau dimakamkan sesuai ajaran agama yang dianutnya. Dengan penemuan William tersebut membuat harapan baru untuk semuanya. Dan film pun selesai.